Yuk, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizka yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait bisnis startup kami, yaitu UV Agridon Smart Pest Detection for Future Farming. Dengan kelompok kami, itu dari kelompok 4, ada Haifa, Nabila, Naila, Retno, Farah, dan juga Jasmine. Oke, selanjutnya ada permasalahan yang mana tanaman jagung ini merupakan tanaman penting di Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan pangan serta bahan baku industri. Tetapi permasalahannya yaitu adanya serangan hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit ini dapat menurunkan produktivitas dari tanaman jagung tersebut. Dan deteksi dini terhadap gejala serangan ini seringkali sulit dilakukan akibat dari luasnya lahan budidaya tanaman jagung serta petani seringkali memantau secara visual sehingga memerlukan waktu dan tenaga lebih banyak. Akibat dari waktu yang lama tersebut mengakibatkan serangan dari hama dan penyakit ini menjadi luas dan sulit dikendalikan lagi, yang akhirnya dapat mengakibatkan biaya produksi meningkat, hasil panen menurun, serta pendapatan petani menjadi berkurang. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan mengenai hama dan juga penyakit bisa menggunakan UV drone. UV drone memiliki sensor UV dan juga kamera multispektral yang mampu mendeteksi penurunan klorofil melalui perubahan pantauan cahaya dan juga bisa mengidentifikasi area tanaman yang mengalami gejala awal serangan. Selanjutnya ada komponen UV drone. Yang pertama ada drone atau UAV, Unmanned Aerial Vehicle sebagai pembawa sensor. Kemudian ada kamera UV untuk mendeteksi perubahan warna daun. Dan juga ada kamera multispektral untuk mengambil citra gelombang cahaya dan menghitung indeks vegetasi seperti NDVI. Selanjutnya ada sensor GPS yang fungsinya menentukan koordinat lokasi setiap tanaman atau area yang dipindai. Lalu ada flight controller yang bisa mengontrol motor, sensor, dan juga sistem navigasi. Lalu ada juga baterai lithium polymer yang bisa menjadi sumber energi untuk seluruh sistem drone. Lalu ada modul penyimpanan data berupa SD card atau memori internal yang fungsinya menyimpan hasil foto dan juga data sensor selama proses pemantauan. Lalu ada sistem AI yang bisa menganalisis citra yang diperoleh drone dan mengidentifikasi gejala daun yang menguning akibat penyakit. Lalu ada software pengolahan citra yang fungsinya mengolah hasil pemotretan menjadi peta kesehatan tanaman dan juga menampilkan tanaman yang terindikasi terserang penyakit. Lalu ada ground control station, bisa menggunakan laptop ataupun smartphone yang dapat menampilkan hasil pemantauan dan juga peta serangan secara real time atau setelah penerbangan. Selanjutnya di sini ada terkait sistem kerja dari UV Agri dan itu sendiri. Jadi cara kerjanya yang pertama adalah petani itu akan melakukan input monitoring dulu dari aplikasi tersebut, bisa melalui laptop ataupun smartphone untuk menentukan area lahan jagung yang akan dipantau. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah setelah ditemukan lokasinya, maka tahap selanjutnya adalah melakukan mulai sensoring gitu dengan cara menggunakan flight controller dan juga sensor GPS. Nah, untuk tahap kedua ini menggunakan drone yang berisi sensor GPS untuk menentukan posisi secara akurat dengan bantuan baterai LiPo sebagai sumber daya selama proses pemantauan berlangsung. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah tanaman jagung tersebut kemudian dipindai menggunakan sensor UV dan juga kamera multispektral untuk mengambil citra tanaman jagung. Nah, kamera UV ini digunakan untuk mendeteksi perubahan warna daun akibat gejala awal serangan hama, sedangkan kamera multispektral itu digunakan untuk menangkap pantulan gelombang cahaya untuk menghitung indeks vegetasi.
Kemudian tahap yang keempat itu ada pengiriman dan juga pengolahan data. Jadi data hasil citra tersebut yang telah dipindai beserta koordinat GPS-nya disimpan sementara kepada SD card, kemudian dikirim secara real time ke software pengolahan citra atau database. Kemudian tahap yang kelima itu adalah nantinya sistem AI itu akan menganalisis data citra yang diperoleh untuk mengenali pola serangan hama berdasarkan perubahan warna daun, tingkat klorofil, dan juga indeks vegetasi. Kemudian hasil analisisnya nanti akan dipetakan berdasarkan koordinat GPS sehingga sistem tersebut dapat menunjukkan area lahan jagung yang terindikasi mengalami serangan hama. Nah, outputnya itu adalah berupa notifikasi. Nantinya petani itu mendapatkan notifikasi pada aplikasi berupa peta lokasi serangan dan juga rekomendasi tindakan pengendalian yang tepat sasaran yang dapat dilakukan di area tersebut. Selanjutnya dari UV Agridon ini memberi nilai tambahan yang dapat diperoleh bagi petani. Yang pertama yaitu teknologi ini memungkinkan deteksi hama dan penyakit yang dilakukan lebih dini dan dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi. Selain itu, pemantauan kondisi tanaman dapat dilakukan secara cepat, bahkan pada area yang luas, sehingga kondisi lahan dapat dipantau secara lebih menyeluruh. Data yang dihasilkan juga bisa bersifat spasial sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan budidaya yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu secara keseluruhan hal ini dapat mendorong pengelolaan lahan menjadi lebih modern dan juga berbasis teknologi. Nah, manfaatnya sendiri bagi petani yaitu penurunan biaya pengendalian karena penggunaan pestisida dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, kemudian kehilangan hasil akibat serangan hama dan penyakit dapat ditekan secara signifikan, efisiensi tenaga kerja dan waktu juga meningkat karena proses pemantauan dan pengelolaan menjadi lebih cepat. Pada akhirnya hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas serta pendapatan petani. Selanjutnya ada peluang dan tantangan. Peluangnya yang pertama yaitu mendapatkan resolusi yang lebih tinggi. UAV di bidang pertanian dirancang untuk melakukan pengamatan pada wilayah pertanian yang lebih luas sehingga mampu menyingkat waktu dan mengurangi tenaga kerja dalam melakukan pemantauan deteksi gejala serangan secara dini. Yang kedua, memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi nyata dan terhindar dari tutupan awan. Biasanya data yang dibutuhkan untuk metode penginderaan jauh merupakan hasil olahan dari sebuah sistem informasi geografis. Namun, kendala yang sering ditemui dalam penggunaan metode penginderaan jauh adalah data citra hasil perekaman satelit. Datanya tertutup awan atau kurang jelas resolusi yang dihasilkan. Saat ini, penggunaan NDVI sudah dilengkapi alat berupa kamera multispektral yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pertanian dalam memantau perkembangan tanaman dalam jarak yang lebih dekat. Yang ketiga, mengefisiensikan penggunaan pupuk. Pemantauan kesehatan tanaman bisa mengefisiensikan penggunaan pupuk sehingga mengurangi biaya perawatan. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, perlu keahlian khusus dalam mengoperasikan drone. Dalam penggunaan drone NDVI, perlu pembuatan jalur terbang khusus, mozaik data, otorektifikasi atau koreksi geometrik, koreksi radiometrik, dan analisis tingkat kesehatan tanaman berdasarkan NDVI. Hal-hal tersebut diperlukan pelatihan untuk pengoperasiannya. Yang kedua, masih menggunakan baterai dengan kapasitas terbatas. Penggunaan drone ini masih menggunakan baterai yang kapasitasnya terbatas dan waktu yang dapat digunakan drone untuk tetap menyala itu terbatas. Yang ketiga, resiko kecelakaan yang sangat tinggi, utamanya pada saat gagal sistem. Kegagalan tersebut dapat berupa gangguan pada perangkat lunak, kerusakan motor penggerak, kehilangan sinyal komunikasi, kesalahan sensor navigasi, atau masalah pada sumber daya listrik. Kondisi ini dapat menyebabkan drone kehilangan kendali, jatuh, atau bergerak tidak sesuai jalur yang telah ditentukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan pada tanaman, peralatan maupun membahayakan keselamatan operator. Baik, selanjutnya ada visi pertanian Indonesia 2035 berdasarkan inovasi yang kita ajukan. Di sini kami membuat visi
Pertanian Indonesia 2035, yaitu mewujudkan pertanian cerdas berbasis Society 5.0 melalui integrasi AI, drone, IoT, dan analisis data real-time untuk mendeteksi serta mengendalikan serangan hama secara dini guna menciptakan sistem pertanian presisi yang produktif, berkelanjutan, dan menyejahterakan petani Indonesia. Di mana untuk mewujudkan visi tersebut, di sini kami menerapkan teknologi drone, sensor, citra multispektral, NDFI, dan kecerdasan buatan AI terintegrasi untuk memantau kondisi tanaman secara real-time melalui inovasi seperti UV Agri Drone. Gejala awal serangan hama dan penyakit dapat dideteksi lebih cepat sehingga pengendalian menjadi lebih tepat sasaran. Di mana pemanfaatan teknologi ini meningkatkan efisiensi penggunaan input pertanian, mengurangi kehilangan hasil panen, serta membantu petani mengambil keputusan budidaya berbasis data. Dengan demikian, produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Next. Kemudian di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang tertera, di mana pertanyaannya itu, jika hanya diberi modal dengan sebesar 100 juta untuk memulai, bagian mana dari inovasi Anda yang akan dikembangkan terlebih dahulu dan mengapa alasannya? Jawabannya adalah dengan modal 100 juta, kami tidak akan langsung membangun seluruh sistem UV Agri Drone. Dana tersebut akan kami gunakan untuk membuat prototipe dan melakukan uji lapangan guna membuktikan bahwa teknologi drone dan NDFI mampu mendeteksi serangan hama lebih cepat dibandingkan pengamatan manual. Setelah konsepnya terbukti efektif, fitur AI dan IoT akan dikembangkan secara bertahap melalui pendanaan lanjutan. Sekian presentasi terkait bisnis startup yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.